Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2182-2184. Hah, ketika suara ini keluar, banyak praktisi terkejut. Apakah pertarungan ini belum berakhir? Orang kuat dari seberang paviliun Wangtian sebenarnya masih memiliki kekuasaan. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, suara gemuruh dahsyat langsung terdengar di kota Zhongling. Lalu, sebuah gunung besar tiba-tiba muncul. Ini pada awalnya terkubur di bawah tanah, tetapi sekarang telah terungkap sepenuhnya kepada semua orang. Lin Yan, inilah kekuatan sejatiku di alam spiritual. Bertahun-tahun yang lalu, aku juga keluar dari alam Tiangeng. Hari ini, meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, semua milikku yang lama masih ada di sini. Pria kuat dari sisi lain paviliun Wangtian segera berbicara. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang kuat dari alam pantai lain paviliun Wangtian juga akan keluar dari alam Tiangeng. Dan gunung raksasa ini adalah harta karun yang ditinggalkannya di alam spiritual. Apakah ini sisa kekuatanmu di alam roh? Melihat gunung raksasa itu, tatapan mata Lin Yan dingin. Gunung ini sama sekali tidak sebanding dengan sebuah rune. Gunung ini memungkinkanku untuk mengerahkan kekuatan seperti itu. Kematianmu pantas terjadi, teriak pria kuat dari alam pantai lain paviliun Wangtian. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan gunung raksasa itu tiba-tiba meletus. Lagi pula, di gunung itu banyak sekali pepohonan, batu-batuan, sungai-sungai, dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengandung kekuatan yang luar biasa besarnya. Penampakan gunung dapat menekan alam spiritual. Menghadapi gunung sebesar itu, bahkan Lin Yan merasakan kekuatannya yang luar biasa. Lin Yan menggertakkan giginya. Di atas gunung raksasa ini, ada kekuatan yang kuat dari sisi lain. Kekuatan dahsyat terpancar darinya, dan kekosongan yang ditekan secara langsung pun hancur. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, bahkan orang-orang kuat dari ras roh pun memiliki ketakutan di mata mereka. Ah! Setelah itu, di dalam kota Zhongling, suara kesakitan terdengar. Banyak orang yang badannya bungkuk. Ledakan. Lin Jian dan yang lainnya semua mengambil tindakan dan melepaskan kekuatan kaisar. Tetapi menghadapi gunung besar ini, bahkan jika mereka menghalanginya, itu tidak akan ada gunanya. Kekuatan dari sisi lain dapat membunuh semua praktisi di alam kaisar. Ini sama sekali bukan pertarungan yang adil, kata tetua ketujuh dari klan Eldar. Fiuh. Bahkan mereka muntah darah. Apa yang terjadi? Kata orang kuat dari ras roh. Klan roh, kalian tidak mematuhi perintah paviliun Wangtian. Kalian juga akan mati. Pria kuat dari sisi lain berteriak dalam kehampaan. Ini, apakah kita akan membunuh semua manusia di kota Zhongling? Tetua ketujuh dari klan Ling menggertakkan giginya. Sekarang energi spiritual langit dan bumi telah berubah, kekuatannya juga telah mencapai puncak kaisar semu. Akan tetapi, meskipun mereka sangat berjauhan, mereka tetap tidak dapat lepas dari tekanan kekuatan dari pihak lawan. Hanya Lingshan yang tetap bersikap biasa, seolah tekanan seperti itu tidak dapat membuatnya takut. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Melihat ke arah tujuh tetua klan roh dan orang lain di sekitarnya, Ling Su menghela nafas sedikit dan kemudian berbicara. Selama kamu masih hidup, ras roh masih punya harapan. Pria kuat dari ras roh itu menatapnya dan langsung berkata. Mendengar ini, Ling Su juga mengangguk. Meskipun dia tidak berada di bawah tekanan dari kekuatan di sisi lain paviliun Wangtian, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan dari sisi lain. Patah. Di bawah kekuatan pihak lain, batu di bawah kaki banyak praktisi tiba-tiba hancur. Banyak bangunan retak seketika. Bahkan beberapa reruntuhan kuno runtuh sedikit demi sedikit. Berdengung. Di sini pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba dilepaskan, lalu menebas ke arah gunung raksasa. Menghadapi kekuatan seperti itu, pria kuat dari sisi lain paviliun Wangtian mencibir. Begitu suara itu berakhir, sinar cahaya itu tiba-tiba terbelah. Menara Fengtian,
Bagaimana dengan itu? Kau masih belum mampu menandingi kekuatanku sekarang. Pria kuat dari sisi lain paviliun Wang Tian mencibir. Apakah pasukan ini juga mengambil tindakan? Para lelaki kuat dari kaum elf mendesah. Di alam spiritual ini, ada kekuatan misterius yang disebut Menara Feng Tian. Tetapi para peri pun kesulitan menemukan jejak mereka. Sekarang mereka juga mengambil tindakan. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan pasukan misterius seperti itu, mereka sekarang tidak berdaya melawan kekuatan pihak lain. Patah. Dari gunung raksasa itu, sekali lagi dilepaskan suatu kekuatan dahsyat yang mengguncang segalanya, seakan-akan ingin menghancurkan segalanya. Orang kuat dari seberang paviliun Wang Tian telah melancarkan aksi pembunuhan besar-besaran, yang bertujuan menghancurkan segalanya di sini dan meluluhlantakkan seluruh kota Zhongling. Maju, Lin Yan berkonsentrasi dan berteriak keras. Berdengung, seberkas cahaya menyambar, dan tiba-tiba, tripod virtual berpola naga dan pagoda muncul, dan tubuh Lin Yan langsung berubah menjadi 3. Tekan. Namun, suara lain terdengar dari kehampaan. Mendengar suara ini, ketiga tubuh Lin Yan semuanya memuntahkan darah. Kuali virtual berpola naga, pagoda, dan pedang Tianxuan semuanya terguncang, membuat Lin Yan sulit mengendalikannya. Kekuatan seperti ini terlalu kuat. Jika bukan karena usaha mati-matian Lin Yan untuk melawan dengan tekadnya, tubuhnya pasti sudah hancur sekarang. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan mempraktikkan teknik reinkarnasi tidak akan ada gunanya. Tampaknya segalanya tak tertahankan. Mereka yang melawan langit akan mati. Mereka yang melawan paviliun Wang Tian akan mati. Suara di kehampaan itu bahkan lebih kuat. Memanggil. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah sesosok. Itu Gu Jiuji. Dia memiliki mata yang tajam dan menatap segala hal. Kakek, Tuan. Pada saat ini, menatap sosok ini, Gurui dan dua kaisar kuno klan angin berbicara. Gu Jiuji, apakah kau di sini untuk mengambil jasad Lin Yan? Hari ini, aku bisa membantumu. Pria kuat dari sisi lain paviliun Wang Tian berteriak dalam kehampaan. Gu Jiuji mengeluarkan semua kekuatan spiritual dan kekuatan elemennya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menghadapi kekuatan orang kuat dari sisi lain paviliun Wang Tian. Hal ini mengejutkan kultivator dari paviliun Wang Tian yang berada di seberang lautan. Gu Jiuji, apakah kau benar-benar ingin melawan surga? Teriak pria perkasa dari seberang paviliun Wang Tian. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka Gu Jiuji benar-benar akan mengambil tindakan. Ini adalah dosa seumur hidupku karena tidak melindungi 100.000 kultivator manusia di wilayah kekaisaran. Aku, Gu Jiuji, adalah pendosa umat manusia. Hari ini, aku tidak akan pernah melihat manusia-manusia di wilayah roh ini mati. Kata Gu Jiuji. Begitu Dark Order dikeluarkan, 100.000 manusia di wilayah kekaisaran tewas. 100.000 tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para pembudidaya ras manusia di sebuah kekaisaran yang begitu besar. Di dalam wilayah kekaisaran, ada lebih dari puluhan miliar manusia. Tapi Gu Jiuji merasa bersalah. Terlebih lagi, orang kuat dari sisi lain paviliun Wang Tian ingin membunuh Lin Yan. Aku akan melapor ke alam surga dan mencabut semua kekuatanmu, menjadikanmu seorang cacat. Kata orang kuat dari seberang paviliun Wang Tian. Memangnya kenapa kalau kamu cacat? Kalau kamu adalah orang suci surgawi dari ras manusia tetapi tidak berjuang untuk ras manusia, apa bedanya kamu dengan orang cacat? Lagi pula, mungkin butuh waktu bagimu untuk mengirim peringatan ke alam surgawi, kan? Teriak Gu Jiuji, dan suara itu bergema di seluruh alam roh. Pada saat ini, banyak orang tengah berkonsentrasi dan menunjukkan rasa kagum terhadap orang suci surgawi ini dari sisi yang lain. Memang butuh waktu, paling tidak 10 hari, paling lama beberapa bulan. Tapi karena kau mencari kematian, aku tidak perlu melaporkannya. Aku akan membunuhmu hari ini. Kau dianugerahi gelar orang suci surgawi, dan aku adalah penguasa surgawi dari pantai sebelah. Pria kuat dari pantai seberang paviliun Wang Tian itu langsung berteriak. Penguasa pantai seberang.
Begitu empat kata ini keluar, kekuatan di gunung raksasa itu menjadi lebih kuat. Bahkan, ada kekuatan tak terlihat yang langsung menuju ke arah Guji Uji. Wah, kekuatan tak kasat mata itu benar-benar berubah menjadi belenggu yang mencoba mengikat Guji Uji. Tepian seberang semuanya dianugerahkan oleh surga, dan paviliun Wangtian bertindak atas nama surga. Penguasa tepian seberang memiliki kekuatan untuk membatasi praktisi alam tepian seberang di alam Tiangeng. Inilah belenggu yang tak terlihat. Saat diborgol, wajah Guji Uji sangat pucat. Kemudian kekuatan gunung besar itu menyerang Lin Yan dan lainnya. Hancurkan! Guji Uji yang diborgol masih berteriak keras. Saat suara itu terdengar, belenggu tak kasat mata itu mulai retak, dan kemudian kekuatannya mampu menyebar keluar dari belenggu tersebut. Tetapi belenggu itu masih ada dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Namun, itu juga memotong auranya, dan bertabrakan dengan kekuatan Tianzun yang kuat dari sisi lain paviliun Wangtian. Ledakan, langit dan bumi seakan meledak, memekakkan telinga. Ini adalah konfrontasi kekuatan dari pihak lain, kuat dan mengherankan. Namun, meski begitu, kekuatan sisi lain Tianzun di paviliun Wangtian masih menekan kekuatan Guji Uji. Rantai di tubuh Guji Uji bersinar lebih terang, membuatnya sulit bergerak. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dikeluarkan Guji Uji, akan sulit untuk mematahkan rantai tak kasat mata itu dalam waktu singkat. Dalam pertempuran semacam ini, bahkan dalam beberapa saat, segala sesuatunya berubah dengan cepat. Dengan kekuatan yang mulia surgawi pantai lain dari paviliun Wangtian, hanya butuh beberapa napas saja untuk membunuh Lin Yan dan yang lainnya. Dentang, suara pedang terdengar di pegunungan besar. Kemudian dia melihat sebatang pohon berubah menjadi pedang tajam dan datang ke arah Lin Yan untuk membunuhnya. Pedang ini benar-benar tak terhentikan. Oh! Guji Uji mendesah pelan. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Dahulu kala, seorang peramal tua mengatakan kepadanya bahwa orang dengan nama keluarga Lin di era ini akan menjadi penyelamat umat manusia di dunia. Mungkinkah, itu bukan Lin Yan sama sekali? Aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu, lalu menghancurkan istana surgawi, dan kemudian membuat seluruh klanmu bersujud. Ketika pedang tajam itu menyerang, suara yang mulia surgawi di sisi lain juga terdengar. Mendengar ini, niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Lin Yan. Kemudian, di dahi Lin Yan, tanda kuno langit berbintang mengembun. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hubungan dengan pohon klan Lin. Aku meminjam kekuatanmu untuk melindungi umat manusia di alam roh, istana surgawi, dan klan Lin. Lin Yan berkata dalam hati. Berdengung. Begitu Lin Yan selesai berbicara, di klan Lin dari Kekaisaran Wonton, pohon raksasa bergoyang, dan seberkas cahaya tiba-tiba menyinari Lin Yan. Ledakan. Tiba-tiba, ekspresi Lin Yan berubah. Kekuatan murni itu langsung terkumpul ke dalam anggota tubuh dan tulang Lin Yan. Hal ini menyebabkan tubuh Lin Yan bergetar hebat. Bahkan dalam pikiran Lin Yan, berbagai gambaran muncul satu demi satu. Itu gambar dari zaman dahulu kala. Apakah ki dalam tubuhku yang menyebabkan kejadian ini muncul? Lin Yan berpikir dalam hati. Kekuatan di dalam pohon raksasa klan Lin jatuh dan benar-benar memengaruhi ki dalam tubuh. Dalam gambar tersebut, seorang pria dapat membelah langit, bumi, dan bintang, serta memotong keempat arah selama-lamanya dengan ayunan pedangnya. Namun gambar itu tiba-tiba menghilang. Kekuatan dalam tubuh Lin Yan jauh lebih kuat. Lalu Lin Yan mengambil pedang Tianxuan. Berdengung. Seberkas cahaya mengalir dalam pedang hitam itu, dan pola-pola kuno bersinar lagi. Potong. Lin Yan berteriak dan langsung mengayunkan pedangnya. Mendesis. Pada saat ini, sepertinya ada kekuatan yang juga memasuki pedang Tianxuan. Lin Yan sekarang sepenuhnya merasakannya. Itu Yuan Li. Itu adalah pohon klan Lin yang memadatkan energi unsur dari luar wilayah Tiangeng dan menjatuhkannya ke pedang Tianxuan, menyebabkan pedang tersebut memancarkan kekuatan abadi. Mengaum, pedang itu meraung bagai auman naga kuno. Dalam sekejap, energi pedang ditebas habis.
Ini. Merasakan kekuatan seperti itu, bahkan Gu Jiuji pun menoleh ke samping. Aura Lin Yan sekarang hampir sebanding dengan seorang kultivator di alam pantai lain. Bagaimana ini mungkin? Anda harus tahu bahwa ada kesenjangan yang besar antara puncak kaisar kuno dan para pembudidaya di tingkat pantai lain. Lompatan seketika itu. Tetapi kekuatan itu jelas tidak salah. Wah, akhirnya pedang itu jatuh, dan kemudian gunung raksasa itu mulai bergetar. Tetapi, gunung besar itu masih di sana, tanpa ada kerusakan sedikit pun. Tubuh Lin Yan mulai gemetar. Darah menetes dari pangkal telapak tangannya, dan bahkan organ-organ dalamnya tampak bergeser, menyebabkan Lin Yan menderita luka parah. Sama sekali tidak mungkin. Sang penguasa langit di seberang kehampaan terkejut. Lin Yan benar-benar berhasil menahan kekuatannya. Ini seharusnya tidak terjadi. Bunuh. Kemudian, penguasa pantai seberang berteriak lagi. Pada saat yang sama, di dalam gunung raksasa, sinar cahaya bersinar, dan semua rumput dan pepohonan muncul, tetapi di bawah kekuatan yang mulia surgawi di sisi lain, mereka berubah menjadi pasukan tentara. Setiap helai rumput dan setiap pohon dapat diubah menjadi seorang prajurit. Metode semacam ini sungguh luar biasa. Teknik rahasia Paviliun Wangtian. Gu Jiuji menatap dan langsung mengerti. Akan tetapi, sekalipun dia tahu, dia tidak dapat menghentikannya. Di bawah teknik rahasia ini, jenderal yang tak terhitung jumlahnya berdiri rapat di atas langit, dan kemudian bergegas menuju Lin Yan, Mu Zan dan yang lainnya. Kekuatan semacam ini cukup untuk memusnahkan seluruh kota Zhongling. Penguasa pantai lain berteriak lagi. Lin Yan menatap, lalu menatap orang-orang di bawah dan berkata, bisakah kalian bertarung lagi? Kenapa tidak? Mu Zan dan yang lainnya berkata sambil menggertakkan gigi. Bertarung. Menghadapi jenderal yang tak terhitung jumlahnya, Lin Yan memimpin dan segera berkata. Ledakan. Setelah itu, Mu Zan, Wan Juetian, Lei Su dan praktisi lainnya bergegas maju dan bertabrakan dengan para jenderal ini. Suara pertempuran antara langit dan bumi bahkan lebih keras. Adapun Lin Yan, dia terus bertarung melawan kekuatan dahsyat gunung raksasa dewa surgawi pantai lain. Fiuh. Sayangnya, meskipun pohon raksasa itu memberi kekuatan pada Lin Yan masih merasa sulit untuk bersaing dengannya. Pinjamkan aku satu lagi, kata Lin Yan diam-diam. Patah. Namun, kekuatan pohon itu menimpa Lin Yan, menyebabkan tubuhnya bergetar dan dia hampir meledak oleh kekuatan ini. Tubuh Lin Yan hanya mampu menahan kekuatan ini. Jika pohon itu mengumpulkan kekuatannya lagi, Lin Yan tidak akan mampu menahannya. Lin Yan menggertakkan giginya, dengan ekspresi enggan di matanya. Engah. Kekuatan dahsyat datang dari gunung besar, menyebabkan Lin Yan kembali memuntahkan darah. Aduh. Gurui dan dua kaisar kuno klan angin sama-sama mendesah. Pertarungan ini akan segera berakhir. Bukan hanya pihak Lin Yan saja, bahkan Lei Su, Wan Juetian dan yang lainnya pun ikut tertekan. Kekuatan Master Surgawi pantai lain, meski bukan kekuatan penuhnya, hanyalah gunung yang tersisa dari masa lalu, dan masih sulit untuk dilawan. Kau, seekor semut, cukup pantas untuk melawanku. Hari ini, Lin Yan akan membuatmu, istana surgawi, dan klan Linmu musnah total di era ini. Teriak yang mulia surgawi dari pantai lain. Kemudian, di gunung besar itu, kekuatan dari sisi lain jatuh lagi. Inilah kekuatan akhir. Kekuatan ini akan sepenuhnya mengakhiri Lin Yan dan yang lainnya. Itu bagaikan bom besar, menghantam keras hati semua orang. Bukankah pernyataan ini agak gila? Apa katamu? Dewa langit dari Paviliun Wangtian di sisi lain langsung berteriak. Apa, sudah cukup buruk bahwa kamu lemah, tetapi sekarang kamu bahkan tidak bisa mengerti apa yang dikatakan orang. Kata Pan Yu. Kamu, wajah penguasa tepi lain Paviliun Wangtian tampak dingin. Cepatlah dan ambillah kekuatanmu dari alam spiritual. Pan Yu lalu berteriak lagi. Hahaha, ini konyol. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berbicara seperti ini kepadaku. Bunuh dia sampai mati.
Penguasa tepian lain dari paviliun Wang Tian langsung berteriak. Ledakan. Dalam sekejap, para prajurit yang berubah dari rumput dan pepohonan di gunung raksasa terus menyerang. Bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Namun kemudian, Pan Yu angkat bicara. Wus, WSSS, WSSS. Dalam sekejap, seberkas cahaya datang langsung ke arah mereka. Ini pasukan Pan Yu. Kekuatan para praktisi datang satu demi satu, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka membunuh para jenderal ini. Dan gunung besar itu sekarang telah gundul. Mendesis. Melihat pemandangan ini, Wan Juetian dan yang lainnya menghirup udara dingin. Bukankah ini terlalu kuat? Baru saja mereka bertarung dengan prajurit rumput ini dan semuanya tertekan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan dari pihak lain. Tetapi sekarang, dengan teriakan Pan Yu, semua praktisi yang datang langsung dibunuh. Sebelum semua orang bisa melihat lebih dekat, pasukan Pan Yu segera pergi. Hilang. Hari ini, di atas langit, batu giok itu masih ada. Kau berani sekali, siapa kau? Jika kau berani menghentikanku lagi, aku akan melaporkanmu ke surga. Teriak Master Surgawi dari tepi lain paviliun Wang Tian. Kalau begitu, silakan saja. Aku akan menunggu di sini dan melihat apa yang bisa dilakukan dewa yang kau sebutkan kepadaku. Pan Yu berkata, dengan ekspresi malasnya yang biasa. Sang Master Surgawi di seberang paviliun Wang Tian tercengang. Saya tidak menyangka ada orang di dunia ini yang tidak takut kepada Tuhan. Orang ini sebenarnya sama dengan Lin Yan. Aku ingin melihat kekuatan macam apa yang kau miliki. Teriak Tianzun dari paviliun Wang Tian di sisi lain. Ledakan. Saat kata-kata itu diucapkan, seberkas cahaya dilepaskan dan kekuatan dahsyat terpancar dari dalam gunung raksasa itu. Meskipun tidak ada tanaman atau pepohonan, gunung raksasa ini tetap mengandung kekuatan dahsyat dari sisi langit yang lain. Aku di sini bukan untuk bertarung denganmu, kata Pan Yu. Aku di sini hanya untuk memberitahumu agar tidak mempersulit orang-orang ini. Pan Yu melanjutkan. Hahaha, kurasa kau tidak berani bertarung denganku. Bian Tianzun dari paviliun Wang Tian berteriak, nadanya sangat arogan. Di alam Tiangeng ini, di era ini, siapa yang berani bertarung dengannya? Haha, namun kesombongannya hanya disambut dengan cibiran dari Pan Yu. Kau sedang mencari kematian. Mendengar suara sarkastis ini, Bian Tianzun dari paviliun Wang Tian mencibir. Ledakan. Kekuatan gunung besar akhirnya datang. Pan Yu masih tidak peduli saat ini dan mengulurkan tangannya sedikit. Dengan lambaian tangan putihnya, ribuan lapis ombak bergulung-gulung lalu jatuh menimpa gunung raksasa itu. Wah, hampir tidak ada halangan dan gunung besar itu hancur menjadi bubuk. Wah, melihat pemandangan ini, seisi tempat menjadi sunyi senyap. Bahkan Tianzun yang kuat dari sisi lain paviliun Wang Tian pun terdiam total. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa kekuatan sebesar itu dapat dilepaskan hanya dengan lambaian pedang. Bukankah ini mengerikan? Siapakah kamu? Tanya penguasa surgawi dari pantai sebelah. Kamu tidak pantas tahu, kata Pan Yu. Lin Yan, jangan berpikir bahwa kau bisa menjadi musuh paviliun Wang Tian hanya karena kau memiliki wanita ini yang melindungimu. Suatu hari nanti, jika aku turun ke alam Tiangeng, aku akan membunuh kalian semua dan membuatmu mengerti konsekuensi menjadi musuh surga. Tianzun dari paviliun Wang Tian berteriak.